Media sosial diramaikan dengan rekaman detik-detik penghancuran titik tembak angkatan bersenjata Ukraina oleh awak senjata Giasin B di arah Orekovsky. Rekamannya juga diunggah akun Telegram resmi Kementerian Pertahanan Rusia pada Kamis 1 Agustus 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan artileri dari kelompok pasukan Dnipro Rusia secara bertahap mengerjakan posisi militer Ukraina untuk mencegah serangan terhadap warga sipil di wilayah Zaporozhye. Menurut personel militer Rusia, tentara Ukraina melakukan pertahanan aktif dan melakukan upaya serius dalam persiapan operasinya. Pada saat yang sama, musuh tidak berhenti mencoba menyerang daerah berpendudukan Zaporozhye, klaim Rusia. Meski jaraknya beberapa puluh kilometer, pasukan Rusia mampu menyerang langsung posisi militer Ukraina dan artilerinya secara akurat. Serangan presisi menghancurkan wilayah yang dibentengi peralatan militer dan depot amunisi angkatan bersenjata Ukraina. 556. Орудие! Выстрел! Tentara Ukraina yang sembunyi di ruang istirahat alias parit galiannya menjadi target serangan mematikan militer Rusia. Pasukan Rusia menggunakan artileri menembaki hingga berakhir menewaskan tentara Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 1 Agustus 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan Brigade ke-238 menghancurkan infanteri Ukraina. Sebelum penyerangan, beberapa tentara Ukraina diintai di sekitar paritnya. Pasukan Rusia menggunakan senjata 2A65 MSTAB dibantu oleh awak UAV detasemen pasukan khusus benteng menghancurkan tentara Ukraina yang bersembunyi di ruang istirahat. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Lama ditunggu, pesawat tempur F-16 hadiah dari Amerika Serikat akhirnya tiba di Ukraina. Kedatangan F-16 dikonfirmasi langsung oleh seorang pejabat Amerika Serikat Kamis 1 Agustus 2024. Kedatangan F-16 diklaim dapat membantu militer Ukraina membangun kembali angkatan udaranya yang saat ini telah kehabisan sumber daya akibat gempuran Rusia. F-16 buatan pabrik Lockheed Martin sebenarnya telah lama masuk ke dalam daftar keinginan Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah berulang kali memohon kepada para sekutunya untuk mengirimkan sekitar 130 pesawat tempur F-16 yang telah dilengkapi dengan sistem senjata 20 mm seperti bom, roket, dan rudal. Namun Presiden Amerika Serikat Joe Biden menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menyediakan jet tempur F-16 yang telah diminta oleh Ukraina dalam upaya menangkis serangan Rusia. Penolakan tersebut awalnya dimaksudkan Amerika Serikat untuk menekan lonjakan korban tewas sipil di Gaza yang telah mencapai 39.000 jiwa. Namun, setelah melewati proses negosiasi yang panjang, pengiriman jet F-16 gelombang pertama akhirnya tiba di Ukraina. Pasukan terjun payung Tula menyerbu benteng angkatan bersenjata Ukraina lainnya dan menangkap 3 prajurit. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 2 Agustus 2024. Satuan Resimen Parasut Pengawal dari Divisi Lintas Udara Pengawal ke-106 merebut benteng besar angkatan bersenjata Ukraina di salah satu hutan pinggir desa. Selama operasi pengintaian dan pengintaian tambahan terhadap posisi angkatan bersenjata Ukraina dari udara, pasukan terjun payung mengekspos sistem pertahanan musuh dan menembakkan senjata. Pasukan artileri kelompok tersebut menekan posisi tembakan artileri angkatan bersenjata Ukraina dan menghancurkan pos kendali di salah satu pos terdepan. Setelah mendemoralisasi musuh dengan serangan yang tepat dan menekan senjata api musuh,
Pasukan terjun payung maju dari beberapa arah dengan kendaraan tempur lintas udara BMD-2 ke arah posisi Angkatan Bersenjata Ukraina. Setelah turun dari kendaraan tempur pada jarak 30 hingga 50 meter dari parit depan musuh, infanteri bersayap Tula menyerbu benteng musuh. Para komandan mengendalikan pertempuran dengan bantuan operator UAV. Kelompok penyerangan lintas udara dengan menggunakan seluruh persenjataan senjata ringan merebut titik kuatnya. Musuh meninggalkan yang terluka dan tewas. 3 tentara Ukraina meletakkan senjata mereka dan menyerah. Kementerian Pertahanan Rusia baru saja merilis sebuah video yang memperlihatkan kerja tempur pasukan Dirgantara Rusia. Rekamannya diunggah di akun Telegram PT Moderasia pada Jumat 2 Agustus 2024. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan detik-detik pasukan Dirgantara Rusia melancarkan serangan dengan rudal X-35 ke posisi perusahaan teknik radio Angkatan Pertahanan Udara Angkatan Bersenjata Ukraina. Akibat serangan rudal yang tepat, ada banyak peralatan militer Ukraina yang hancur, diantaranya stasiun radar ST-68, kabin kendali tempur, mobil, pembangkit listrik tenaga diesel, dan hingga 25 prajurit Angkatan Bersenjata Ukraina. Insiden ini jelas menambah daftar kerugian panjang yang didapatkan Angkatan Bersenjata Ukraina. Sebuah rekaman ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Jumat 2 Agustus 2024. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan detik-detik drone Ukraina menabrak tentara Rusia yang sedang beroperasi. Drone yang terbang diakui tentara Ukraina memiliki kualitas yang paling baik sehingga dapat merekam emosi di wajah para lawannya. Sistem pertahanan udara kelompok penyerang Karon dari Brigade Mekanis Terpisah ke-14 yang dinamai Pangeran Roman Agung bertanggung jawab pada kematian tentara Rusia yang diledakkan oleh drone. Seperti yang terlihat dalam rekaman, tidak diketahui seperti apa selanjutnya. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.